Hujan mengguyur kota Valderra, sebuah kota yang dikuasai mafia dan korupsi. Di ganggang gelap dan lorong-lorong tersembunyi, para kriminal berkuasa, sementara orang-orang biasa hanya bisa tunduk dalam ketakutan. Di sebuah apartemen tua yang remang, seorang wanita duduk di tepi ranjang, menatap tajam ke cermin retak di depannya. Namanya Elena Vasquez. Matanya kosong, tetapi sorotnya menyimpan sesuatu yang lebih dalam, dendam yang terpendam selama bertahun-tahun. Elena dulu hanyalah seorang wanita biasa, seorang istri dan ibu yang hidup bahagia dengan suami dan putrinya. Namun, kebahagiaannya direnggut dalam satu malam yang penuh darah. Mafia Black Talon, kelompok kriminal paling berbahaya di Valderra, datang ke rumahnya, membunuh suaminya di depan matanya, dan membawa pergi putrinya yang masih kecil. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada putrinya setelah itu. Yang jelas, polisi tak bisa berbuat apa-apa. Black Talon terlalu kuat. Tidak ada keadilan di kota ini, hanya ada hukum rimba. Hari ini, 10 tahun telah berlalu sejak tragedi itu. Elena bukan lagi wanita lemah yang menangisi nasibnya. Dia telah berubah. Latihan bertahun-tahun dalam pertempuran jalanan, penyamaran dan seni membunuh telah membentuknya menjadi senjata hidup. Di tangannya ada sebuah foto lama. Wajah buram seorang pria dengan bekas luka di pipi. Dia adalah Rafael Cortez, salah satu pemimpin Black Talon. Pria yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya. Elena berdiri, mengambil pisau lipat dari atas meja, lalu menyelipkannya di balik jaket kulitnya. Malam ini, dia akan memulai perjalanannya. Tak ada ampun, tak ada belas kasihan. Black Talon akan membayar semuanya. Angin malam berembus dingin di lorong-lorong sempit kota Valderra. Jalanan masih basah setelah hujan, memantulkan gemerlap lampu neon yang berkedip-kedip. Di sudut kota, di antara bar-bar kumuh dan gang penuh preman, Elena berdiri dalam bayang-bayang. Jaket kulitnya yang hitam menyatu dengan kegelapan, hanya matanya yang berkilat penuh tekad. Di hadapannya, berdiri sebuah klub malam eksklusif bernama La Sombra, sarang para anggota Black Talon. Tempat ini bukan hanya sekadar bar bagi mafia, tetapi juga pusat informasi ilegal. Jika ada tempat yang bisa memberinya petunjuk tentang keberadaan Rafael Cortez, maka tempat itu ada di sini. Elena melangkah masuk. Musik keras menggema, dan aroma alkohol bercampur dengan asap rokok memenuhi udara. Mata-mata liar menatapnya saat ia berjalan ke bar, tetapi tidak ada yang menyadari siapa dia sebenarnya. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di leher sedang duduk di sudut, tertawa keras sambil menenggak whisky. Dia adalah Hector Ruiz, salah satu eksekutor Black Talon. Dulu, dia adalah orang yang menyeret suaminya keluar rumah sebelum membunuhnya. Jantung Elena berdegup kencang. Ini bukan sekadar ujian, ini adalah langkah pertamanya. Dia berjalan mendekat, sengaja membiarkan tumit sepatunya mengeluarkan suara di lantai kayu yang berderak. Hector menoleh, sedikit terkejut melihat wanita asing mendekatinya. "Kau bukan pelanggan biasa di sini," gumam Hector sambil menatapnya dari atas ke bawah. Elena tersenyum samar, lalu duduk di kursi di seberangnya. "Mungkin aku hanya mencari sedikit hiburan," jawabnya dengan suara tenang. Hector menyeringai. "Hiburan ya?" Dia tertawa, lalu meneguk minumannya. "Aku suka wanita yang berani, tapi kau harus tahu, tempat ini bukan untuk sembarang orang." Elena mendekatkan wajahnya sedikit. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira," bisiknya. Dalam hitungan detik, tangannya bergerak cepat. Pisau lipat yang tersembunyi di jaketnya sudah menempel di bawah meja, tepat di perut Hector. Mata pria itu membelalak, napasnya tercekat. "Sebutkan satu nama, satu orang yang tahu di mana Rafael Cortez." Suara Elena tetap tenang, tetapi nadanya dingin seperti es. Hector mencoba bergerak, tetapi Elena menekan pisaunya lebih dalam. Tak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi di tengah keramaian klub. Dengan suara tercekat, Hector bergumam, "El Luis Morales." Dia tangan kanan Rafael. Dia yang tahu semua pergerakan Black Talon. Elena menyeringai, lalu menarik pisaunya perlahan. Sebelum Hector bisa berteriak, Elena membisikkan satu kalimat ke telinganya. "Katakan pada iblis bahwa aku akan datang." Kemudian, dengan satu gerakan cepat, dia menghilang ke dalam bayang-bayang. Langkah pertama telah diambil. Black Talon akan mulai merasa ketakutan. Hector Ruiz
Terhuyung keluar dari klub La Sombra, tangan gemetar menekan luka kecil di perutnya. Rasa sakitnya memang tak seberapa, tetapi teror yang menyelimuti pikirannya jauh lebih besar. Seseorang sedang memburu Black Talon. Di seberang jalan, dalam bayang-bayang sebuah gang sempit, Elena mengawasi dengan tenang. Dia tahu Hector akan segera melaporkan apa yang terjadi pada seseorang yang lebih tinggi dalam rantai komando Black Talon. Dan itu adalah rencana yang sempurna. Jika dia ingin menemukan Rafael Cortez, dia harus lebih dulu menemukan Luis Morales. Sisi lain kota, markas Black Talon, sebuah gudang tua di pinggiran kota Valderra, menjadi markas rahasia Black Talon. Di dalamnya, Luis Morales, tangan kanan Rafael Cortez, sedang duduk di sebuah meja panjang, sibuk mengamati dokumen-dokumen bisnis ilegal mereka. Pintu tiba-tiba terbuka, dan Hector Ruiz masuk dengan wajah panik. "Sial, ada yang memburu kita," katanya dengan suara serak. Luis mengangkat alisnya dengan malas. "Tenang Hector, kau terdengar seperti anak kecil ketakutan. Siapa yang memburu kita?" Hector menelan ludah. "Aku tidak tahu siapa dia. Seorang wanita. Dia tahu tentang Rafael. Dia tahu tentang kita." Mata Luis menyipit. "Wanita?" gumamnya. "Sejak kapan kita punya musuh dari kalangan perempuan?" Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di luar. "Duarer!" Luis berdiri cepat. Matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Anak buahnya di luar berteriak, dan beberapa detik kemudian, suara tubuh jatuh ke tanah bergema di udara malam. Lalu, hening. Hector meraih pistolnya dengan panik. "Sial, dia ada di sini." Luis mengangkat tangannya, menyuruh Hector diam. Dengan langkah perlahan, dia berjalan ke arah jendela kecil dan mengintip keluar. Di bawah lampu jalan yang temaram, terlihat sosok wanita berdiri dengan jaket hitam, tangannya masih memegang pistol berperedam suara. Elena telah menemukan mereka. Elena, tidak ada ampun. Elena mengamati mayat para penjaga yang tergeletak di tanah. Semuanya mati dalam 3 tembakan cepat ke kepala. Luis Morales adalah targetnya malam ini. Dia tidak ingin membunuhnya. Belum. Dia butuh informasi lebih dulu. Dengan gerakan cepat, Elena berlari menuju pintu belakang gudang dan menendangnya hingga terbuka. 2 pria bersenjata di dalam ruangan berusaha mengangkat senjata mereka, tetapi bang! Bang! 2 tembakan tepat di kepala. Darah berceceran di dinding. Luis Morales tersentak, terjebak di sudut ruangan. Tangannya meraba pistolnya, tetapi sebelum dia bisa mengangkatnya, "Dor!" Elena menembak tangannya, membuat pistol itu terjatuh. Luis berteriak kesakitan. Hector, yang berdiri di sudut ruangan, sudah gemetar hebat. Matanya menatap Elena seperti melihat hantu. Dia tahu siapa wanita ini. Elena Vasquez. Wanita yang suaminya dibunuh oleh Black Talon 10 tahun lalu. Wanita yang dulu mereka anggap lemah. Sekarang, dia adalah monster yang kembali dari neraka untuk membalas dendam. Elena mengarahkan pistolnya ke kepala Luis, lalu berbisik dengan suara dingin, "Di mana Rafael Cortez?" Luis terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Aku tidak tahu." Elena menghela napas, lalu menarik pemantik pada pistolnya. Bang! Tembakan melesat ke arah kaki Luis. Dia menjerit kesakitan. Darah menggenang di lantai. "Aku akan bertanya sekali lagi." Elena berlutut, menempelkan moncong pistolnya di dahi Luis. "Di mana Rafael Cortez?" Luis terengah-engah, matanya berkaca-kaca karena rasa sakit. Akhirnya, dia berbisik lemah. "Dia ada di perbatasan, dalam villa pribadinya, tapi kau tak akan bisa masuk ke sana." Elena menyeringai. "Kita lihat saja nanti." Dengan gerakan cepat, dia mengambil pisau lipatnya dan menggorok leher Luis dengan satu tebasan tajam. Darah memuncrat ke lantai, dan tubuh Luis jatuh dengan suara berat. Hector yang masih berdiri di sudut hanya bisa membeku ketakutan. Elena menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Kau beruntung aku membiarkanmu hidup malam ini." Kemudian, dia berjalan keluar dari gudang, menghilang ke dalam kegelapan. Balas dendamnya baru saja dimulai. Angin malam berembus kencang di perbatasan Valderra, membawa aroma debu dan kematian. Elena berdiri di atas bukit kecil, menatap ke arah villa megah di kejauhan, tempat Rafael Cortez bersembunyi. Matanya menelusuri bangunan itu, dikelilingi pagar tinggi,
dijaga oleh puluhan orang bersenjata berat. Tidak mungkin dia bisa menerobos masuk tanpa strategi yang matang. Tapi dia tidak datang sejauh ini hanya untuk mundur. Elena merogoh saku jaketnya, menarik sebuah foto kusam. Di sana terlihat dirinya 10 tahun lalu bersama Miguel, suaminya, dan Diego, anak mereka yang masih kecil. Mereka tersenyum bahagia. Dulu hidupnya damai. Sampai Raphael dan Black Talon menghancurkan semuanya. Matanya menatap tajam. Ini bukan hanya soal balas dendam. Ini soal keadilan. Markas Black Talon. Raphael mulai curiga. Di dalam villa megah itu, Rafael Cortez duduk di depan meja kayu mahoni yang dipenuhi dokumen bisnis ilegal. Ruangan itu diterangi lampu gantung emas, menciptakan bayangan tajam di dinding. Seorang pria bertubuh kekar masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Santiago Reyes, kepala keamanan Rafael. "Tuan, ada masalah." Suaranya dalam dan serius. Rafael mengangkat kepalanya, menyesap anggurnya dengan tenang. "Bicara." Santiago meletakkan sebuah laporan di meja. "Luis Morales mati. Hector Ruiz juga menghilang. Kami menemukan mereka di gudang. Mati dengan cara yang..." Dia terdiam sesaat, lalu melanjutkan, "brutal." Rafael menyipitkan matanya. "Siapa yang melakukannya?" Santiago menghela napas, lalu berkata pelan, "Elena Vasquez." Gelas anggur di tangan Rafael retak. Nama itu menghantamnya seperti petir. Wanita itu seharusnya sudah mati bersama suaminya, tapi sekarang dia kembali. Rafael terdiam sejenak, lalu berkata dingin, "Perintahkan semua anak buah kita untuk meningkatkan penjagaan. Pastikan tidak ada yang bisa mendekati villa ini." Dan dia berhenti sebentar, lalu menatap Santiago tajam. "Bawa kepalanya padaku, Elena." Menyusup ke wilayah musuh. Sementara itu, di dalam hutan lebat di dekat villa, Elena bergerak dalam bayang-bayang. Dia tidak bisa menyerang secara frontal. Ini harus dilakukan dengan cerdas. Dari jauh, dia melihat sebuah truk pengangkut persediaan berhenti di depan gerbang villa. Kesempatannya telah datang. Dengan cekatan, Elena mendekati truk saat para penjaga sibuk berbicara dengan supir. Dalam hitungan detik, dia menyelinap masuk ke dalam bak truk, bersembunyi di antara peti-peti kayu. Truk mulai bergerak, membawanya langsung ke dalam sarang musuh. Elena kini berada di jantung pertahanan Black Talon. Balas dendamnya semakin dekat. Suasana di dalam villa terasa mencekam. Elena bersembunyi di antara peti-peti kayu, merasakan guncangan truk yang membawanya masuk ke jantung pertahanan Black Talon. Dia mengintip dari celah kayu. Para penjaga bersenjata berdiri di sekitar halaman, mengawasi setiap sudut dengan ketat. Lampu-lampu sorot menerangi area itu, membuatnya sulit untuk bergerak tanpa ketahuan. Dia harus tetap tenang. Truk akhirnya berhenti. Dua penjaga berjalan mendekat, berbicara dengan sopir. "Buka bagian belakangnya, kami harus periksa." Elena bersiap. Begitu pintu bak truk terbuka, dia melompat keluar dengan cepat, menyelinap di balik bayangan sebelum ada yang menyadarinya. Elena bergerak di antara lorong-lorong gelap, menghindari kamera keamanan dan penjaga yang berpatroli. Dia tahu dia tidak bisa lama-lama di sini. Dia membuka peta kecil yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Ruangan Rafael ada di lantai 3, di bagian sayap timur villa. Dengan cekatan, dia merayap ke arah tangga belakang. Langkahnya ringan, hampir tak bersuara. Tapi kemudian, berhenti. Elena membeku. Dua penjaga bersenjata berdiri di ujung koridor, menatapnya dengan curiga. "Siapa kau?" Salah satu dari mereka bertanya sambil meraih radio. Elena tak punya pilihan. "Bem! Bem!" Dua tembakan tepat di kepala. Tubuh mereka jatuh tanpa suara. Tapi alarm berbunyi. Dia telah ditemukan. "Rafael, aku sudah menunggumu." Di ruangannya, Rafael Cortez berdiri di depan jendela, tersenyum tipis. Santiago masuk dengan ekspresi serius. "Dia sudah ada di dalam, Tuan. Dia membunuh 2 orang kita." Rafael menyesap anggurnya perlahan. "Sempurna." Dia menoleh ke Santiago dan berkata dingin, "Kita buat dia merasa sudah menang, sebelum kita hancurkan dia sepenuhnya." Elena melesat ke lantai 3, menghindari tembakan yang mengejarnya dari belakang. Dia harus menemukan Rafael sebelum para penjaga mengepungnya. Dia menerobos sebuah pintu besar.
dan menemukan dirinya di dalam ruang kerja Rafael. Tapi, kosong. Hanya ada meja besar, kursi mahal, dan sebuah layar yang tiba-tiba menyala. Di layar itu, Rafael Cortez menatapnya dengan senyum sinis. "Elena, akhirnya kita bertemu lagi." Dari belakang, suara langkah kaki semakin mendekat. Elena baru sadar, ini jebakan. Dia berbalik cepat, mengangkat pistolnya. Terlambat. Seseorang menghantam kepalanya dengan popor senapan. Dunia Elena langsung gelap. Dia telah tertangkap. Gelap, dingin, dan sakit. Itulah yang pertama kali dirasakan Elena saat kesadarannya mulai pulih. Tangannya terikat di belakang kursi besi, kakinya juga terkunci dengan rantai. Suara tetesan air terdengar di kejauhan. Lampu redup berkelip di langit-langit ruangan sempit yang menyerupai ruang penyiksaan bawah tanah. Darah kering menempel di sudut bibirnya. Dia mencoba menarik napas dalam, tetapi setiap gerakan membuat rasa sakit di tubuhnya semakin parah. Lalu, pintu berderit terbuka. Seseorang masuk. Rafael. Ini baru awal. Rafael Cortez berjalan santai ke arahnya, mengenakan jas hitam mahal dengan senyuman penuh kemenangan di wajahnya. "Kau sungguh luar biasa, Elena," katanya sambil mengambil kursi dan duduk di depannya. "Sudah 10 tahun berlalu, dan kau masih hidup." Elena mendongak, matanya membara dengan kebencian. "Dan aku masih di sini untuk membunuhmu." Plak! Tamparan keras dari Santiago Reyes, anak buah setia Rafael, membuat kepala Elena terpelanting ke samping. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, tapi dia tetap tersenyum. "Kau tahu, Rafael," katanya pelan, "aku sudah pernah mati sekali, jadi tidak ada yang bisa kau lakukan untuk membuatku takut." Rafael terkekeh kecil, lalu berdiri. Dia berjalan mengelilingi Elena seperti seekor serigala yang mengitari mangsanya. "Kau benar," katanya. "Mati terlalu mudah untukmu. Maka, aku akan memastikan kau merasakan penderitaan sebelum aku menghabisimu." Dia memberi isyarat pada Santiago. Lalu, boom! Tinju keras menghantam perut Elena. Napasnya tercekat. Santiago menghantamnya lagi, dan lagi, sampai darahnya bercucuran ke lantai. "Elena, aku tidak akan menyerah." Santiago meraih rambutnya, menarik kepalanya ke atas. "Katakan, siapa yang membantumu?" Elena tertawa pelan, meskipun tubuhnya hampir tak bisa bergerak. "Iblis di neraka," jawabnya sinis. Santiago menarik pisaunya, menempelkan ujungnya ke pipi Elena. "Jangan coba-coba melawan kami. Black Talon lebih besar dari yang kau kira. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu." Tapi mata Elena tetap penuh perlawanan. Di dalam kepalanya, dia tahu satu hal, dia tidak akan mati di sini. Setelah puas menyiksa Elena, Rafael dan Santiago meninggalkan ruangan, membiarkannya terikat di kursi dengan darah yang mengalir di lantai. Saat suara langkah kaki mereka menghilang, seseorang muncul dari bayangan. Seorang pria bertubuh tegap dengan bekas luka di pelipisnya. Dia melangkah mendekat, mengamati Elena dengan tatapan tajam. "Kau masih bisa bertahan." Suaranya dalam dan serius. Elena mengangkat kepalanya perlahan. Siapa pria ini? Sekutu atau musuh baru? Elena menatap pria itu dengan mata waspada. Tubuhnya masih sakit akibat penyiksaan, tapi pikirannya tetap tajam. "Siapa kau?" Suaranya serak. Pria itu tidak langsung menjawab. Tatapan matanya tajam, penuh rahasia. Dia meraih pisau dari pinggangnya dan tanpa basa-basi memotong tali yang mengikat Elena. "Tidak ada waktu untuk penjelasan," katanya singkat. "Kita harus keluar dari sini." Setelah terbebas dari ikatan, Elena mengamati pria itu dengan lebih seksama. Bekas luka di pelipisnya menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. "Kenapa kau membantuku?" Elena bertanya sambil berusaha berdiri. Pria itu menyeringai tipis. "Aku punya urusan sendiri dengan Rafael. Jika kau ingin membunuhnya, kita berada di pihak yang sama." Nama pria itu, Gabriel Salazar, mantan anggota Black Talon yang dikhianati dan hampir dibunuh oleh Rafael sendiri. Elena dan Gabriel bergerak cepat. Mereka harus keluar sebelum Rafael menyadari Elena telah kabur. Mereka menyelinap melalui lorong-lorong bawah tanah yang hanya diketahui oleh Gabriel. Tetapi di persimpangan terakhir, mereka bertemu dengan 3 penjaga. "Berhenti!"
Salah satu penjaga langsung mengangkat senjata. "Bam! Bam!" Gabriel bereaksi lebih cepat. 2 tembakan tepat di kepala. Elena merebut pistol dari salah satu mayat, lalu bersama Gabriel, mereka berlari menuju pintu keluar. Tapi alarm berbunyi. Mereka sudah ketahuan. Rafael dan Santiago muncul di layar monitor keamanan. Rafael menatap Elena dengan ekspresi puas. "Kau pikir bisa kabur semudah itu?" Dari pengeras suara, Rafael memberi perintah ke seluruh anak buahnya. "Bunuh mereka berdua." Puluhan penjaga bersenjata lengkap berlarian ke segala arah. Elena dan Gabriel berlari melintasi halaman villa, peluru berdesingan di sekitar mereka. Sebuah SUV hitam terparkir di gerbang. "Masuk!" teriak Gabriel. Mereka melompat ke dalam mobil dan melajukan kendaraan dengan kecepatan penuh menembus gerbang besi. Bam! SUV itu menghantam pagar dan lolos keluar dari kompleks Black Talon. Di belakang, mobil-mobil Rafael mulai mengejar. Kejar-kejaran di jalanan kota pun dimulai. Mobil SUV hitam melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan villa Rafael yang kini dipenuhi suara alarm dan kilatan lampu merah. Di belakang, 3 mobil hitam dengan logo Black Talon mengejar tanpa henti, menembakkan peluru tanpa ragu. Jendela belakang SUV Elena hancur terkena tembakan. "Pegangan!" teriak Gabriel, menarik setir dengan keras ke kiri. SUV itu berbelok tajam, hampir terguling, tetapi berhasil tetap di jalan. Elena menarik napas cepat, lalu mengangkat pistolnya ke belakang. "Aku akan memperlambat mereka." Salah satu mobil musuh mendekat terlalu cepat. Elena membidik, "Dor! Dor!" Tembakan pertama mengenai ban depan, membuat mobil itu kehilangan kendali dan menabrak trotoar. Mobil itu meledak, tetapi 2 mobil lainnya masih mengejar. Santiago Reyes sendiri yang memimpin pengejaran. Dari dalam mobilnya, dia menghubungi Rafael. Mereka tidak akan lolos. Di sisi lain, Gabriel menekan pedal gas habis-habisan. Mereka harus menemukan cara untuk keluar dari kota sebelum Rafael mengirim lebih banyak anak buah. Di depan, ada sebuah jembatan panjang yang terbentang di atas sungai deras. Elena menyadari sesuatu. "Kita bisa buat mereka jatuh ke sungai." Gabriel mengangguk. "Kau punya ide?" "Aku akan naik ke atap mobil." Gabriel menoleh tajam. "Gila, kau bisa terbunuh." Elena hanya tersenyum. "Mereka harus mati dulu sebelum aku mati." Tanpa ragu, dia membuka jendela dan mulai memanjat ke atas mobil yang melaju kencang. Angin kencang menerpa wajahnya. Dia membidik salah satu mobil Black Talon, menunggu momen yang tepat. Santiago, yang melihat ini, langsung berteriak ke anak buahnya. "Tembak dia! Cepat!" Peluru-peluru berdesingan di sekitar Elena. "Sekarang atau tidak sama sekali," katanya dalam hati. Dia menembak ban mobil Santiago. "Dor!" Ban mobil itu meledak. Santiago kehilangan kendali. Mobilnya meluncur ke kiri, menabrak pembatas jembatan. Mobil kedua yang melaju terlalu cepat di belakangnya, tidak sempat menghindar dan menabrak mobil Santiago. 2 mobil terjun bebas ke dalam sungai. Gabriel tertawa. "Kau benar-benar wanita gila, Elena." Elena tersenyum puas, lalu kembali masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan tidak ada lagi pengejar, Gabriel membawa SUV itu keluar dari kota, menuju daerah pegunungan. Di dalam mobil, Elena bersandar ke kursi dengan napas terengah-engah. "Kita berhasil," gumamnya pelan. Gabriel mengangguk. "Untuk saat ini ya, tapi Rafael tidak akan diam saja." Dia melirik Elena. "Dan kita harus bersiap untuk pertempuran berikutnya." Elena mengepalkan tangan. "Aku tidak akan berhenti sampai Rafael mati." Elena dan Gabriel akhirnya sampai di sebuah tempat persembunyian di pegunungan. Sebuah rumah kayu tua yang tampak terbengkalai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Elena duduk di depan perapian. Wajahnya masih penuh luka, tetapi matanya membara dengan tekad. Gabriel menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri, lalu menatap Elena. "Kita harus rapi dalam langkah kita selanjutnya. Rafael pasti sudah mengirim pembunuh kemana-mana." Elena mengangguk. "Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Aku ingin dia mati, dan aku ingin dia tahu kenapa sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya." Gabriel tersenyum tipis. "Itu berarti kita butuh rencana." Gabriel menarik peta besar dan membuka laptopnya. Dia menunjukkan beberapa lokasi yang berhubungan dengan Rafael.
Ini adalah tempat-tempat operasi Rafael, jelasnya. Dia punya banyak bisnis gelap, senjata, narkoba, perdagangan manusia. Elena mengepalkan tinju saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, kita harus menghancurkan semuanya. Aku ingin Rafael kehilangan segalanya sebelum aku menembak kepalanya sendiri. Gabriel mengangkat alis. Kau ingin membuatnya menderita dulu? Aku suka caramu berpikir. Gabriel menunjuk sebuah lokasi di layar. Ini adalah salah satu gudang senjata terbesar milik Rafael. Kalau kita bisa menghancurkannya, kita akan membuatnya lumpuh untuk sementara waktu. Elena tersenyum sinis. Bagaimana kita melakukannya? Ledakan besar. Gabriel mengangguk. Tepat sekali. Aku punya beberapa kontak lama yang bisa menyediakan bahan peledak. Elena menatapnya dengan tajam. Kau yakin mereka bisa dipercaya? Gabriel menatapnya balik. Mereka mungkin pembunuh bayaran, tapi mereka membenci Rafael sama sepertiku. Kita hanya perlu meyakinkan mereka bahwa ini kesempatan untuk membalas dendam. Saat Elena mempelajari peta lebih dalam, dia mulai menyadari sesuatu. Kau tahu terlalu banyak tentang Rafael. Jauh lebih banyak daripada seseorang yang hanya ingin balas dendam. Gabriel menghela napas, lalu menatap Elena dengan serius. Kau benar. Dia mengambil sebuah lencana tua dari saku jaketnya dan meletakkannya di atas meja. Elena membelalakan mata. Itu adalah lencana DE. Gabriel menatapnya tajam. Aku dulu agen yang menyamar untuk menangkap Rafael. Tapi sebelum aku bisa menjatuhkannya, dia menemukan identitasku. Dia membunuh semua orang dalam timku. Aku satu-satunya yang selamat. Elena terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum kecil. Sepertinya kita punya lebih banyak kesamaan dari yang kuduga. Gabriel mengangguk. Dan itulah kenapa kita harus menyelesaikan ini bersama. Malam itu, Elena dan Gabriel bersiap untuk menghancurkan gudang senjata Black Talon. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, membawa perlengkapan peledak dan persenjataan lengkap. Di depan mereka, sebuah bangunan besar berdiri di tengah area industri yang dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Gabriel mengamati dari kejauhan melalui teropong. Penjagaan lebih ketat dari yang kuduga. Ini bukan hanya gudang senjata, ini pusat distribusi. Elena menyeringai. Bagus. Semakin besar semakin menyakitkan bagi Rafael ketika kita menghancurkannya. Mereka menyusup dari sisi belakang, melewati pagar kawat berduri. Elena bergerak cepat, membekap seorang penjaga dan menyembunyikan tubuhnya di balik kontainer. Gabriel melakukan hal yang sama, menusukkan pisau ke leher penjaga lain tanpa suara. Mereka bergerak di antara bayangan menuju jantung gudang. Saat mereka hampir mencapai ruang penyimpanan senjata, sebuah suara terdengar di earpiece Gabriel. Gabriel, lama tidak bertemu. Gabriel langsung membeku. Itu suara seseorang dari masa lalunya. Elena menatapnya curiga. Siapa itu? Tiba-tiba, lampu sorot menyala. Perangkap, puluhan anak buah Rafael muncul dari segala arah, senjata terangkat. Di antara mereka, seorang pria berjas abu-abu dengan bekas luka, di pipinya melangkah maju. Santiago Reyes. Gabriel mendesis marah. Reyes tertawa kecil. Kau pikir bisa menyusup ke sini tanpa kami tahu? Kami selalu satu langkah di depan, Gabriel. Elena menggertakkan giginya. Pengkhianat. Reyes mengangkat pistolnya. Kalian sudah selesai. Tapi Rafael ingin bertemu dengan kalian sebelum kalian mati. Gabriel dan Elena saling berpandangan. Mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Brak! Elena menendang kotak amunisi ke arah penjaga, menciptakan kekacauan seketika. Gabriel menarik pistolnya. Kita lawan sampai mati. Perang senjata pun dimulai. Gudang senjata Black Talon berubah menjadi medan perang. Elena dan Gabriel berlindung di balik kontainer besi, dikepung dari segala arah. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka menutup semua jalan keluar. Teriak Gabriel sambil menembakkan pistolnya ke arah musuh. Elena menarik napas dalam. Atau kita bunuh mereka semua di sini. Gabriel menyeringai. Aku suka semangatmu. Santiago Reyes tertawa di kejauhan. Gabriel, kau seharusnya tetap mati bersama tim lamamu. Sekarang kau hanya menunda ajalmu. Brak! Elena keluar dari persembunyian, menembak 3 anak buah Reyes dalam satu gerakan cepat. Gabriel melempar granat asap. Ayo manfaatkan ini. Mereka berlari di tengah kabut asap, mencari titik lemah gudang. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar,
Suara tembakan lain meledak dari arah kanan. Elena terjatuh ke lantai. Darah merembes di bahunya. Gabriel terkejut. "Elena." Dari balik asap, Reyes berjalan mendekat dengan pistol masih berasap. "Kau terlalu percaya diri, gadis kecil." Elena meringis, tapi tetap tersenyum sinis. "Dan kau terlalu banyak bicara." Tiba-tiba, tangan Elena yang tersembunyi di bawah tubuhnya menarik sebuah detonator. Boom! Dinding gudang hancur berkeping-keping, api menjalar kemana-mana. Gabriel menyeret Elena keluar dari reruntuhan. Mereka berhasil lolos. Tapi di kejauhan, Reyes juga selamat. Dengan wajah penuh luka bakar, dia bersumpah akan membalas dendam. "Aku akan memburu kalian," teriaknya di tengah kobaran api. Elena dan Gabriel menatapnya dari kejauhan. "Ayo pergi. Masih ada satu musuh yang lebih besar yang harus kita habisi," kata Elena. Gabriel mengangguk. "Rafael, kau selanjutnya." Elena dan Gabriel bergerak cepat melalui lorong-lorong kota yang gelap. Luka di bahu Elena masih berdarah, tetapi dia menolak menunjukkan kelemahan. Mereka menemukan tempat persembunyian, sementara di sebuah motel kumuh di pinggiran kota. Saat Gabriel membersihkan luka Elena, suara berita di TV membuat mereka membeku. Ledakan besar mengguncang gudang senjata di distrik industri. Polisi mencurigai keterlibatan kelompok kriminal. Namun, sumber anonim menyebut 2 orang buronan berbahaya sebagai dalangnya, Gabriel Montenegro dan Elena Vasquez. Elena mengerutkan kening. Rafael memutar balik keadaan. "Sekarang kita yang jadi buronan." Gabriel menggertakkan giginya. "Itu berarti dia tahu kita masih hidup, dan dia akan datang untuk kita." Di sebuah penthouse mewah, Rafael duduk santai sambil merokok cerutu. Di hadapannya, Santiago Reyes berdiri dengan wajah penuh bekas luka akibat ledakan. "Kau mengecewakanku, Reyes." Reyes menundukkan kepala. "Mereka lebih kuat dari yang kita kira, tapi aku bersumpah akan membunuh mereka sendiri." Rafael tertawa kecil. "Tidak perlu, aku punya cara yang lebih kejam." Dia melambaikan tangan, dan seorang pria bersetelan hitam masuk ke ruangan. "Bawa dia masuk." Pintu terbuka, dan seorang wanita diseret masuk, wajahnya babak belur. Tatapan penuh ketakutan terukir di matanya. Itu adik perempuan Elena. Elena bahkan belum tahu bahwa saudari satu-satunya masih hidup. Rafael tersenyum kejam. Kalau mereka ingin melawan, maka mereka harus siap kehilangan lebih banyak lagi. Di motel, Gabriel sedang mengecek amunisi saat ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dia mengangkatnya. "Siapa ini?" Suara Rafael terdengar dari seberang. "Kau pikir sudah menang? Salah besar, Montenegro. Aku punya sesuatu yang akan membuat gadis kecil itu bertekuk lutut." Gabriel menegang. "Apa maksudmu?" Lalu terdengar suara lain di telepon. Suara seorang wanita menangis. "Elena, tolong." Elena langsung berdiri. Wajahnya berubah pucat. "Itu tidak mungkin." Rafael tertawa puas. "Kalau kau ingin dia tetap bernapas, datanglah sendiri ke pelabuhan malam ini. Tapi kalau kau bawa Montenegro, aku akan mengirim potongan tubuhnya kepadamu." Tut, tut, tut. Telepon terputus. Elena berdiri diam, tubuhnya gemetar. Matanya penuh amarah sekaligus ketakutan. Gabriel mencoba menenangkannya. "Ini pasti jebakan." Elena menatapnya tajam. "Aku tidak peduli. Aku harus pergi." Gabriel menghela napas. "Kalau begitu kita buat Rafael menyesal telah menyentuh keluargamu." Malam itu, pelabuhan tua di pinggir kota diselimuti kabut. Lampu-lampu redup berpendar, menerangi deretan kontainer raksasa. Di tengahnya Rafael berdiri dengan senyum licik. Di sampingnya, adik Elena terikat di kursi, wajahnya penuh luka lebam. "Sudah lama kita tidak bertemu, Elena," kata Rafael, suara penuh ejekan. Dari bayang-bayang, Elena muncul dengan pistol terangkat. Tatapannya tajam, penuh kebencian. "Lepaskan dia, Rafael. Kau ingin aku di sini." Rafael tertawa santai. "Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Bom. Lampu-lampu sorot tiba-tiba menyala. Puluhan pria bersenjata muncul dari segala arah. Di kejauhan, Gabriel mengamati dari atas derek kontainer. Dia menggertakkan gigi. "Ini perangkap, seperti dugaanku." Elena tetap tenang. "Kalau kau ingin aku mati, kenapa tidak kau lakukan sekarang?"
Rafael menghela napas, berpura-pura kecewa. Aku bisa saja membunuhmu, tapi di mana kesenangannya? Dia melangkah mendekati adik Elena dan mengeluarkan pisau tajam. Bagaimana kalau aku buat kau menonton kematiannya lebih dulu? Tidak! Elena berteriak dan menembak. Dor! 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 Peluru melesat kemana-mana. Anak buah Rafael terjatuh satu persatu. Dari atas Gabriel menembak dengan sniper, memberikan perlindungan. Rafael menghindar ke belakang kontainer, mencari celah untuk menyerang balik. Sementara itu, Elena berlari menuju adiknya. Dengan cepat, dia memotong tali yang mengikat tangan dan kakinya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Adiknya menangis. "Aku pikir aku tidak akan melihatmu lagi." Elena tersenyum. Tidak ada yang bisa mengambil keluargaku lagi dariku. Tapi tiba-tiba, BAM! Dari belakang, Santiago Reyes menyerang Elena dengan tongkat listrik. Elena terjatuh ke tanah, tubuhnya kejang sesaat. Gabriel berusaha menembak Reyes, tapi Rafael menodongkan pistol ke kepala adik Elena. "Tahan, Montenegro. Satu gerakan lagi, dan aku ledakan kepalanya." Gabriel mengepalkan tangan. Situasi berubah drastis. Elena berusaha berdiri, tetapi Reyes menghantam wajahnya dengan keras. Darah mengalir dari bibirnya. Rafael tertawa puas. "Kau kira bisa melawanku? Aku selalu menang, Elena." Elena terengah-engah, tapi dia masih tersenyum sinis. "Jangan terlalu yakin." Tiba-tiba, bunyi detak terdengar dari salah satu kontainer. Rafael mengerutkan kening. "Apa itu?" "Hadiah dariku." Elena menyeringai. Bom! Ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan. Kontainer meledak menciptakan gelombang api besar. Kekacauan terjadi di mana-mana. Gabriel langsung bergerak. Sekarang, dalam sekejap, Elena menendang Reyes, merebut senjata, dan menembakkan peluru tepat ke kepalanya. Dor! Reyes terjatuh tak bernyawa. Rafael mencoba kabur, tetapi Elena mengejarnya. "Kau tak akan lari kali ini, Rafael." Pertarungan terakhir mereka pun dimulai. Ledakan masih menggema di pelabuhan, api berkobar di antara kontainer-kontainer raksasa. Di tengah kekacauan itu, Elena mengejar Rafael yang berlari ke arah kapal cepat di dermaga. Dia sudah terluka, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit. Brak! Pintu gudang tua di ujung dermaga didobrak. Elena masuk, menodongkan pistol ke dalam bayangan. "Rafael, berhenti bersembunyi." Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Rafael muncul dari balik peti kayu, tersenyum licik. "Kau selalu keras kepala, Elena. Aku kagum kau bisa sejauh ini." Elena mengarahkan pistolnya. "Tidak ada lagi permainan, Rafael. Ini akhir bagi kita berdua." Rafael tertawa kecil, kemudian melempar pistolnya ke tanah. "Kalau begitu, ayo selesaikan ini dengan tangan kosong." Elena menyipitkan mata. Dia tahu ini trik, tetapi dia juga sudah muak dengan pria ini. Dia melempar pistolnya. Brak! Rafael menyerang lebih dulu. Pukulan keras hampir mengenai wajah Elena, tetapi dia berhasil menghindar. Elena menendang, mengenai perut Rafael. Tapi Rafael tak mundur. Sebaliknya, dia menarik lengan Elena dan menghantamkan lututnya ke wajahnya. Darah mengalir dari hidung Elena. Rafael mencoba meninju lagi, tapi Elena menangkap tangannya dan membantingnya ke tanah. "Kau sudah kalah, Rafael." Rafael tertawa meski kesakitan. "Oh, Elena, kau masih terlalu naif." Tiba-tiba, "Harr!" Rafael menarik belati dari sepatunya dan menusukkan ke sisi perut Elena. Elena terhuyung ke belakang, darah mengalir deras. "Lihat, aku selalu menang," kata Rafael dengan kejam. Tapi Elena tersenyum meski kesakitan. "Itu yang kau pikirkan." Dengan sisa tenaganya, Elena meraih belati yang masih tertancap di tubuhnya dan menusukkannya ke dada Rafael. Argap! Ih! Rafael terbelalak, darah muncrat dari mulutnya. Elena mendorongnya hingga dia jatuh ke lantai, terengah-engah. Rafael menggeliat, matanya dipenuhi ketakutan. Tunggu, kita bisa bicara." Elena menatapnya dingin. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dor! Peluru terakhir ditembakkan, menembus kepala Rafael. Rafael Montenegro telah mati. Elena terhuyung, hampir jatuh. Darah mengalir dari lukanya. Di kejauhan, Gabriel berlari masuk dan menangkapnya tepat sebelum dia roboh. "Elena,
"Bertahanlah." Elena tersenyum lemah. "Kita menang?" Gabriel mengangguk. "Ya, ini sudah berakhir." Di luar, polisi mulai berdatangan, menemukan kekacauan di pelabuhan. Gabriel membawa Elena keluar, meninggalkan mayat Rafael di belakang mereka. Dendamnya akhirnya terbalaskan. Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Matahari mulai terbit di ufuk timur. Langit berwarna jingga keemasan, menerangi pelabuhan yang kini sepi. Di tepi dermaga, Elena duduk lemas, menatap laut yang tenang. Luka di tubuhnya masih menganga, tetapi yang lebih terasa adalah kehampaan di dalam dadanya. Di sampingnya Gabriel berdiri, diam-diam mengawasinya. "Semua sudah selesai, Elena. Kau berhasil," katanya pelan. Elena menarik napas panjang. "Tapi kenapa aku tidak merasa menang?" Gabriel terdiam. Dia tahu pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Balas dendam telah terbayar. Tapi apa yang tersisa untuk Elena sekarang? Polisi mulai datang, mengangkut mayat-mayat dari pelabuhan. Salah satu petugas menghampiri Gabriel. "Kalian harus ikut ke kantor. Ada banyak yang harus dijelaskan." Elena hanya tersenyum tipis. "Tentu, aku tidak lari lagi." Saat masuk ke mobil polisi, dia menoleh ke laut sekali lagi, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Di dalam hatinya, dia tahu, pertarungan ini mungkin sudah berakhir, tapi luka yang ditinggalkan tidak akan pernah benar-benar sembuh. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia lama, Elena berjalan di sepanjang jalanan berbatu. Matanya tak lagi menyimpan amarah. Wajahnya lebih tenang. Dia berhenti di depan sebuah kedai kopi kecil, miliknya sendiri. "Selamat pagi, bos," sapa seorang pegawai muda. Elena hanya tersenyum. "Pagi, hari ini akan jadi hari yang baik." Saat dia masuk ke dalam, bel berbunyi, menandakan kedatangan pelanggan pertama hari itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elena merasa bebas.